Dialah sumber pertolongan kita, karena Dia Allah yang setia adanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Dia bergerak Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Penyertaannya sempurna, kasih setianya menyertai kita, membela kita, menolong kita, karena Dia Allah yang setia. Mari naikkan pujian dan syukurmu di hadapan Allah saat pagi hari. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
menyaksikan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Kami tinggikan nama, kami agungkan Engkau, ya Allah. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik jemaat yang ada di Metro, Jepara maupun yang ada di Bandar Sakti. Doa saya bahwa semua kita tetap dalam pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, bahkan dalam pembelaan Tuhan. Dia Bapa yang setia bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihinya. Biarlah kiranya pada pagi hari ini di minggu keempat di bulan
Mei ini kita tetap terus antusias untuk membangun persekutuan kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, Bapak ingin menyampaikan pesan Tuhan buat setiap kita yang mendengarkannya, yang masih berhubungan tentang peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat setiap kita, khususnya buat jemaat Tuhan. Makna daripada 3 makna dari arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan 3 tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus, kami mau merendahkan hati kami dan meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkati dan urapi hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami mudah untuk memahami, kami mudah untuk mengerti, dan kami boleh hidup di dalamnya, yang oleh karenanya membawa setiap kami mengalami dan menikmati pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu, setelah 40 hari dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya berulang-ulang kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dikatakan, bahwa dia setelah kematian, setelah 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dan dia menunjukkan kepada setiap murid-muridnya bahwa dia telah hidup dan maut telah dikalahkannya. Dan setelah 40 hari, tepatnya setelah 40 hari setelah dia bangkit, Yesus naik ke surga. Dan firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul, sebagaimana dia naik, satu saat dia juga akan turun, disaksikan oleh begitu banyak mata. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dari 3 hal. Yang pertama adalah Yesus ingin memberikan jaminan atau kepastian buat setiap kita bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga untuk memberitahukan kepada kita bahwa surga sesungguhnya ada, dan surga itu disediakan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Paulus pernah diangkat dan dibawa rohnya untuk melihat surga. Rasul Yohanes juga pernah melihat surga, dan dia menggambarkan surga dalam kitab Wahyu. Begitu sangat luar biasa indahnya, dahsyatnya, dan hebatnya. Karena digambarkan di sana, di surga tidak ada air mata, di surga tidak lagi penderitaan, di surga tidak ada lagi sakit penyakit, di surga tidak ada siang dan malam. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa lantai atau jalan di surga itu terbuat dari emas 24 karat, emas murni, serta dihiasi dengan batu-batu mulia, batu-batu permata, batu-batu yang sangat mahal dan sangat indah. Jadi saudaraku yang terkasih, itu memberitahukan, menunjukkan kepada kita bahwa surga memang benar-benar ada. Dan Yesus melalui kenaikannya memberikan sebuah kepastian kepada saudara dan saya bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa
kita mempunyai tempat di surga. Makna yang kedua, di mana Yesus ingin memberikan jaminan dan kepastian kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Melalui kenaikannya ke surga, Roh Kudus turun untuk apa? Untuk menyertai saudara dan saya, menyertai kita orang yang percaya. Oleh karena itu Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-28, yang berkata di sana, ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi atau naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak naik ke surga atau pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi atau naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi makna yang kedua daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama-sama saudara dan saya. Dalam ayat selanjutnya ada 3 fungsi dan tugas daripada Roh Kudus bagi kita orang-orang yang percaya. Yang pertama dikatakan dia akan datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Artinya Roh Kudus ingin membawa setiap kita bahwa kita membutuhkan dan memerlukan Tuhan serta Juru Selamat. Sebab tidak ada di kolong langit ini yang mampu dapat bebas dari cengkraman dan perhambaan dosa. Usaha manusia untuk membebaskan dan melepaskan dirinya dari perhambaan dan cengkraman dosa, itu semua sia-sia. Jadi Roh Kudus fungsi yang pertama bagi orang percaya adalah untuk membawa kita semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan dan Juru Selamat untuk menolong dan membebaskan kita. Tidak bersandar kepada kemampuan dan kesanggupan kita untuk bebas dan lepas dari dosa, tapi hanya semata-mata bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua dalam ayat selanjutnya fungsi daripada Roh Kudus adalah dikatakan di sana bahwa Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya akan membawa setiap saudara dan saya untuk mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga, fungsi daripada Roh Kudus bagi setiap kita orang yang percaya, ayat yang ke-14, bahwa Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan membawa, memimpin dan menuntun kita untuk meninggikan Dia melalui hidup kita, mempermuliakan Dia melalui hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada setiap kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada kita bahwa kita mempunyai imam besar di surga. Itu dapat kita baca, dilihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8 dimulai ayat yang pertama, di mana di sana saudaraku yang terkasih dalam Tuhan sebagai imam besar itu memberikan sebuah kepastian kepada setiap saudara dan saya bahwa saudara adalah putra putri daripada Bapa di surga, bahwa saudara adalah milik kepunyaannya, bahwa saudara adalah orang yang benar, orang kudusnya Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya, kepada kita umat kerajaan, warga kerajaan, itu 3 hal kepastian dan jaminan. Yang pertama, bahwa setiap saudara dan saya mempunyai tempat di surga. Dan yang kedua, memberikan jaminan kepastian bahwa saudara dan saya tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus. Dan yang ketiga, memberikan kepastian dan jaminan kepada saudara dan saya bahwa posisi kita di hadapan Bapa tidak pernah berubah. Kita adalah putra dan putrinya, kita adalah anak-anaknya, kita adalah umat yang berkenan di hadapan Bapa kita di surga. Dan 3 tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus
Yang pertama adalah supaya setiap kita orang yang percaya, yang masih hidup di dalam dunia yang sementara ini, tetap hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Seperti doa Rasul Yohanes yang berkata, "Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik." Saudaraku yang terkasih, mengapa Rasul Yohanes berkata demikian? Supaya semua orang yang percaya dimanapun mereka berada, mereka boleh menetapkan hati mereka, pikiran mereka, untuk tetap tinggal tenang di dalam damai sejahtera Tuhan. Bahwa jikalau satu saat kita selesai meninggalkan dunia yang sementara ini, kita mempunyai sebuah kepastian bahwa kita pergi ke surga, dan di sana kita mempunyai tempat tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang membuat seringkali orang tidak dapat hidup tenang, hidup di dalam damai? Jawabannya sangat sederhana, karena banyak sekali dari antara kita tidak memiliki atau tidak mempunyai kepastian dari apa yang sedang dikumpulkan. Saya berikan contoh seperti anak-anak sekolah yang kelas 3, kelas 6, SMP, SMA maupun SD. Setelah mereka mengikuti ujian, mereka belum bisa tenang. Sampai apa? Sampai mereka mendengarkan kepastian tentang kelulusan mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit dari anak-anak kita ketika ingin menunggu hari kelulusan mereka, hasil daripada ujian mereka, mereka selalu galau. Mereka nampak dan kelihatan gelisah, bingung, dan bimbang. Karena apa? Karena belum adanya sebuah kepastian apakah hasil ujian mereka boleh membawa dan menghantar mereka lulus, naik ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, melalui tujuan Yesus naik ke surga, Tuhan rindu kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, hidup di dalam ketenangan, tinggal dalam damai sejahteranya Tuhan. Jikalau satu saat kita akan meninggalkan dunia yang sementara, dunia yang fana, kita mempunyai tempat yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan kita di surga. Yang kedua, tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya setiap kita tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup di dalam kekhawatiran, karena Dia ada bersama dengan kita. Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya sendirian ketika kita menjalani hidup kita yang sementara di dunia ini. Ketika kita masih hidup dan tinggal dalam dunia yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan kesulitan, Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak takut dan tidak hidup di dalam kekhawatiran. Sadarlah bahwa Dia ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita di dalam keadaan dan situasi apapun. Sekali lagi, sadarlah bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, biarlah kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tujuan yang ketiga adalah supaya setiap saudara dan saya mengerti dan mengetahui bahwa selalu ada jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Ada selalu jawaban bagi setiap doa-doa kita. Ada selalu jawaban dari setiap pergumulan kita. Sebab apa? Sebab kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Sebagai anak, kita berada dalam perhatian Bapa kita di surga. Sebagai Bapa, Dia sebagai sumber segala hal
dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak setiap kita, kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan 3 hal kepada kita. Yang pertama, Dia memberikan kepastian bahwa kita mempunyai tempat di surga. Yang kedua, Tuhan memberikan kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan yang ketiga, Tuhan ingin memberikan kepastian bahwa posisi saudara tidak pernah berubah di mata Bapa di surga, sebab kita mempunyai imam besar yang berdiri bagi kita di hadapan Bapa, yang telah membawa darahnya sendiri sebagai korban penghapus dosa saudara sekali untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya shalom dan damai sejahtera Tuhan terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu 7 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya keadaan kita saat ini masih tetap dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya Coike, saya akan membacakan warta gereja sepekan. Yang pertama, mari jemaat Tuhan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga untuk gereja Tuhan dalam menghadapi kondisi saat ini. Yang kedua, mari pelayan-pelayan Tuhan tetap mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan ke depan lebih lagi. Yang ketiga, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar. Dan yang keempat, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan ikuti himbauan pemerintah. Sayangi diri, sayangi keluarga, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan.